menjelaskan beberapa soal mengenai pendidikan IPS. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah berdasarkan pengamatan pengajaran pendidikan IPS pada saat ini, baik pengembangan materi maupun proses pembelajarannya masih memiliki banyak kendala. Saya setuju karena pengamatan materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan kebutuhan pada tingkat pembelajaran yang berbeda tidaklah mudah, di mana materi IPS yang berupa kehidupan sosial masyarakat dengan segala aspek dan permasalahannya tidak selalu dapat kita pelajari secara langsung dari sumber utamanya di masyarakat. Apabila jika kita ingat bahwa sebagian dari proses pembelajaran IPS tidak selamanya dilakukan dalam kelas, hal-hal yang tidak dapat diamati dan dipelajari sesuai dengan keadaan aslinya di lapangan memerlukan alat atau perantara sebagai medianya. Misalnya dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia ada aspek sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang telah lalu yang tidak kita alami. Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu sangat bermakna dan bernilai bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, materi sejarah itu menjadi materi IPS dan pembelajaran IPS. Peristiwa bersejarah tersebut dapat kita pelajari dari benda-benda peninggalan masa lampau sebagai barang-barang berharga. Barang-barang seni, barang-barang prasasti, candi, dan bangunan lainnya. Bahkan peristiwa itu dapat pula dipelajari pada sisa-sisa makhluk atau hewan dan tumbuhan yang telah membatu atau disebut fosil. Semua benda peninggalan tadi biasa disebut dokumen. Oleh karena itu, dokumen ini juga merupakan sumber materi IPS dan sumber pembelajaran IPS. Yang kedua yang akan saya bahas adalah untuk memilih konsep-konsep yang ada dalam ilmu-ilmu sosial sebagai materi pengembangan kemampuan berpikir peserta didik pada tingkat persekolahan yang berbeda, yaitu yang pertama, keperluan. Konsep yang akan diajarkan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang berbeda memerlukan konsep yang berlainan pula. Yang kedua adalah ketepatan. Perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah. Yang ketiga, mudah dipelajari. Konsep yang diperlukan atau yang diperoleh harus dapat disajikan dengan mudah. Fakta dan contohnya harus terdapat di lingkungan hidup peserta didik serta sudah dikenal oleh para peserta didik tersebut. Yang keempat, kegunaan. Konsep yang akan diajarkan hendaknya benar-benar berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada umumnya serta masyarakat lingkungan di mana ia hidup bersama dengan keluarga, masyarakat terdekat pada khususnya. Nah, yang ketiga, pendekatan yang selayaknya digunakan menurut saya adalah kita harus mampu memberi berbagai pengertian dasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan peserta didik agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang keempat, atau yang terakhir yang akan saya bahas adalah evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan. Maksudnya itu dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan proses pembelajarannya. Evaluasi semacam ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan dan pemahaman peserta didik. Apakah target yang telah ditetapkan atau apakah kompetensi yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai. Karena asas kontinuisme pada evaluasi pembelajaran IPS masyarakat bahwa evaluasi itu wajib dilakukan secara berkesinambungan mulai dari sebelum atau proses mengajar pembelajaran IPS itu dilaksanakan, selama proses itu berjalan atau di tengah-tengah atau mid proses berlangsung, dan setelah atau pasca proses tersebut berakhir. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pendidikan IPS. Saya ucapkan terima kasih.